cuma bisa melucu saja, melawat di sana sini, ya, bisa melawat sampai ke luar negeri. Kemudian dia mengatakan bahwa jalannya para salaf adalah apa? Mentakwil dan mentafsir. Ya, coba lihat dari lucu-lucu. Hai yang mengatakan saya Ustadz pelawak, kira-kira ada tak Ustadz pelawak di Indonesia ini yang bukunya setebal ini? Jadi kalian yang mau serius-serius datanglah kalau mau serius. Sebagainya. Ustadz, ayatnya jelas, ngapain main takwil-takwil? Ada beberapa ayat yang memang kita harus pahami dengan takwil. Contoh, bisa. Ada orang yang aneh-aneh belakangan ini. Dia berdusta atas nama para salaf. Dia katakan bahwa para salaf itu katanya mentakwil. Apa buktinya? Al-Bukhari di dalam sahihnya ketika menjelaskan tentang ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, ini dia salah baca ya, salah informasi lagi. Al-Bukhari sebenarnya bukan sebut ayat ini, ayat lain yang disebut oleh Al-Bukhari. Ya, kullu syai'in halikun illa wajhah. Ayat di akhir surah Al-Qasas. Segala sesuatu binasa kecuali wajahnya. Itu ayat di surah Al-Qasas. Datang orang ini berkata Al-Bukhari mentakwil ayat ini. Di dalam sahihnya Al-Bukhari berkata illa mulkahu. Itu bahasa dia ya, illa mulkahu, kalimat dia. Jadi takwil Al-Bukhari mentakwil wajah dengan kekuasaan. Berarti Al-Bukhari mentakwil. Ini dusta ya atas nama para ulama. Al-Bukhari tidak mentakwil. Ya, kerusakan orang ini dari mana? Dia salah baca. Perlu diajar bahasa Arab sedikit supaya mengerti cara baca yang benar. Itu bukan bacanya illa mulkahu, memang mim lam kaf ha, tapi bukan mulkahu bacanya illa malikahu. Cara bacanya malikahu artinya pemilik wajah. Jadi segala sesuatu binasa kecuali pemilik wajah. Kan sudah jelas dalam bahasa Arab. Ya kita saja orang Indonesia ketemu kawan, dari mana saya tidak pernah lihat wajah kamu beberapa hari ini. Apa artinya? Wajahnya aja begitu yang nongkrong. Dari pemilik wajah. Itu kan pembahasan dimaklumi. Jadi kalau disebut kecuali wajahnya, tidak mungkin pemilik wajah itu tidak ada. Jelas ya? Karena itu Al-Bukhari menafsirkan kecuali pemilik wajah. Itu jelas, tidak ada takwil dalamnya, itu konsekuensi bahasa namanya, konsekuensi bahasa. Jadi penyakit yang pertama saya bilang dari orang-orang yang menyimpang, ketika ada ayat-ayat dia langsung mentakwilnya. Alaiha fan, semuanya binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya binasa, yang kekal hanya wajahnya. Gimana memahami ayat itu kalau tak ditakwil? Semuanya binasa, yang tinggal wajahnya. Jadi Tuhan itu macam angry bird lah. Maka Imam Bukhari mentakwil kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Makna wa yabqa wajhu itu artinya apa? Wajhu mulkuhu. Wajhu di situ ditakwilkannya mulkuhu. Jadi kalau dikatakan semua yang mentakwil bukan ahlu sunnah, maka Imam Bukhari pun bukan ahlu sunnah. Cuma bisa melucu saja, melawat di sana sini. Ya. Bisa melawat sampai ke luar negeri. Kemudian dia mengatakan bahwa jalannya para salaf adalah apa? Mentakwil dan mentafsir. Ya, coba lihat dari lucu-lucunya ya. Hai yang mengatakan saya Ustadz pelawak, kira-kira ada tak Ustadz pelawak di Indonesia ini yang bukunya setebal ini? Ini kalau mau serius sama saya bisa kita kaji. Ini tesis S2 saya, hampir 300 halaman, pakai bahasa Arab, bukan Arab Melayu, bahasa Arab asli, disidangkan di depan orang Arab. Jadi kalian yang mau serius-serius datanglah kalau mau serius. Judulnya Rijalul Muwatta wa Sahihain alladzina dha'afahum an-Nasa'i fi kitab ad-du'afa wal matrukin jam'an wa dirasatan. Mau ngaji pakai bahasa Arab bisa. Karena saya 10 tahun dosen kelas internasional, mengajar pakai bahasa Arab. Khutbah Jumat pakai bahasa Arab. Ada. Oh, kok sombong kali Ustaz malam ini. Aku tak perlu menjelaskan diriku pada sahabatku karena mereka mencintai aku. Dan aku tak perlu menjelaskan diriku pada musuhku karena tak akan berpengaruh pada cara pandang mereka terhadap aku. Tapi aku perlu bercerita supaya anak cucu tahu. Jangan sampai nanti ada orang ngejek anak cucu saya, "Atuk kau pelawak." Sedang melawak aja saya segini kitab saya. Bagaimana kalau saya serius? Ustadz, ayatnya jelas, ngapain main takwil-takwil? Ada beberapa ayat yang memang kita harus pahami dengan takwil. Contoh, misal, teman-teman sekalian, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jangan kalian menjadi seperti orang yang lupa dengan Allah, maka Allah pun lupa dengan mereka. Awas hati-hati. Bahkan ayat yang tegas, Allah, maka Allah pun lupa dengan mereka. Saya mau tanya pada antum, apakah Allah punya sifat lupa? Allah punya sifat lupa enggak? Tidak. Waliyadu billah. Oh, tapi Ustaz,
Biarkan kita mengartikan ayat itu, lupa, biarin lupa aja, sesuai dengan sifatnya Allah. Oh, bagaimana lupa sesuai dengan sifatnya Allah? Allah nggak punya sifat lupa. Makanya ketika antum ingin memahami sesuatu, mesti hati-hati. Kalau melihat pendapat ulama, langsung jangan diserang. Oh, ini Asy'ari itu nggak boleh, ini bid'ah, ini haram, ini dolalah. Sebentar, pelajari dulu kenapa beliau menyampaikan itu. Apa turunan tafsirnya, apa pemahamannya. Kalau Anda sepakat, ambil. Tidak sepakat, tinggalkan. Misal, saya ingin seperti lebih selamat atau seperti yang pertama. Biarkan Allah di arsy menempat, tapi saya nggak mau tafsirkan. Sesuai dengan keterangan Quran aja. Ambil, selesai. Dan jangan banyak dibahas. Gak usah banyak dibahas, termasuk jangan ditanyakan. Kalau antum ingin seperti tadi, boleh. Oh, itu maksudnya di arsy, bukan menempat. Bukan tempat, ya karena Allah nggak butuh tempat. Maha kuasa Allah. Itu maksudnya Allah menguasai seperti takwil ayat ini, ayat ini, ayat ini. Selesai. Makanya saya ketika disoal teman-teman tentang hadis nuzul. Allah turun ke langit dunia. Ustaz, Adi mengingkari hadis nuzul. Ah, antum yang kurang gaul. Antum kurang pikir, kapan saya mengingkari hadis itu? Kalau saya mengingkari, saya akan sampaikan hadisnya. Saya meyakini hadis itu. Bahkan hadis itu disampaikan oleh riwayat Tabaqah pertama oleh 30 orang sahabat paling thiqah. Cuman pemahaman saya tidak seperti pemahaman antum dalam memahami hadis itu. Itu masalahnya. Kadang orang itu seenaknya saja. Ustaz ada mengingkari ini. Bukan mengingkari, antum yang kurang paham. Saya meyakini hadis itu, cuman pemahaman saya beda dengan pemahaman antum. Di teman-teman ada yang menafsirkan Allah turun. Turun itu betul-betul turun ke langit dunia. Turun. Dibatasi dengan tempat. Penafsiran itu menurut saya tidak tepat. Kalau antum ingin artikan sesuai hadis, jangan dibahas bagaimana caranya. Sudah biarkan dengan hadisnya. Tapi ketika antum katakan turun ke langit itu benar-benar turun, berarti Allah menempat. Itu mujassam. Nah, dalam nilai akidah ada firqah disebut dengan mujassimah. Firqah itu menjadikan Allah berjisam kepada makhluk yang semalam saya bahas itu. Di antara turunannya aliran sesat, kata Syekh Hashim. Siapa aliran sesat ini yang meyakini Allah mujassam? Mujassam itu menyatu dengan benda, dengan tempat, bahkan dengan makhluk. Di antara yang paling fatal, Allah menyatu dengan jasad seseorang. Itulah yang manunggaling kaulah Gusti. Ya, menyatu dengan diri saya, merasa lebih dekat. Siapa kamu? Saya Allah. Allah sedang apa? Sedang makan. Itu bahaya. Musyrik itu. Termasuk maaf, Allah ada di tempat, Allah menetap. Paling sederhana saja begini. Maaf ya, Papua dengan Lampung bedanya 2 jam. Duluan Papua. Kalau antum artikan hadis akhir malam dengan Allah turun, misal Allah turun ke dunia. Di situ ada. Ketika Allah turun di Papua, mana orang Lampung? Ketika Allah turun di Lampung, berarti meninggalkan Papua. Sedangkan sifat Allah meliputi seluruh alam, tidak dibatasi dengan tempat. Makanya tanzihul khaliq min sifatil makhluk. Antum kalau ingin bicara masalah ini mesti hati-hati. Kalau antum menyentuh sesuatu yang sensitif, bisa salah antum. Ketika salah menilai Allah, bisa kufur antum di situ. Bisa bahaya. Awas, kalimat kufur ini mesti hati-hati, nanti dipotong lagi nanti di situ kalimatnya, nanti nyebar lagi macam-macam lagi. Awas, dia ada orang yang hobi motong-motong. Ya, itu dosanya banyak itu. Jelas ya? Cara paling gampang yang seperti itu, kalau ingin paling gampang, sudah antum yakini saja, belum punya ilmu diimani, jangan banyak dibahas. Termasuk pertanyaan seperti ini. Ya, simpan aja, yakini aja, jangan terlibat pada hal-hal diskusi yang tidak meningkatkan iman atau membuat antum justru saling meninggalkan ibadah, lupa dengan nilai-nilai yang lebih penting. Biarkan sifat Allah dengan keagungan Allahnya, sifat kita hanya sekedar mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi kata Imam Malik bertanya seperti ini, hukumnya apa? Jika ada jawaban yang tadi saya sampaikan benar, ukurannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, silakan amalkan berdasar pernyataan para ulama. Tapi jika ada yang keliru, maka antum sampaikan, karena itu mutlak dari kelemahan saya. Begitu disampaikan dan saya cek saya salah, saya tidak akan malu untuk mengatakan maaf saya keliru. Ya, pendapat ini yang benar. Silahkan ambil pendapat ini, tinggalkan pendapat saya, lemparkan ke tembok, jangan pernah dipakai lagi. Ya, ambil pendapat yang terbaik dan disitulah kemudian kita amalkan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.